warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan berbicarakan tentang part of speech ya. Parts itu bagian dari bahasa. Tapi tidak enak terjemahannya kita sebut kelas kata. Jadi dari setelah huruf itu kan memunculkan kata. Ya. Nah, kata itu dia harus punya makna. Misalnya BOK, huruf BKC itu bukan kata, tapi nggak tahu huruf dia kan? Ya. Ukuran huruf. Nah, hal yang paling pertama kan noun. Noun itu definisinya adalah kata yang dinamakan untuk menamai suatu benda. Jadi kalau kau memberikan sesuatu penamaan, itu pasti benda. Semua yang kau beri nama. Oke? Nah, kemudian ragamnya itu dibagi menjadi satu. Berdasarkan macam-macamnya, berdasarkan wujud, berdasarkan penamaan, berdasarkan jumlah, berdasarkan wujud. Itu ada yang sederhana, kata benda yang konkret yang dapat dideteksi oleh indramu. Misal apa benda? Semua benda yang perlu bisa itu benda. Ya, itu konkret. Jelas kan? Ya. Nah, kalau ada yang konkret, berarti ada yang nggak konkret. Alasannya gini, sederhananya gini. Kalau ada kiri pasti ada kanan kan? Ya. Kalau ada yang konkret, ada yang nggak konkret. Namanya nggak konkret itu namanya abstrak. Kata benda yang tidak misalnya tidak sebenarnya terjangkau juga sih. Cenderungnya tidak dijangkau oleh panca indera. Misal kayak begini. Kalau misalnya tidak dilihat secara kasat mata gitu kan. Misal kebahagiaan kau lihat nggak itu dengan kasat mata? Enggak kan? Nah, dalam bahasa Indonesia mudahnya itu awalan ke akhiran an. Toh? Misalnya kebahagiaan, kesenangan, kesedihan, toh? Spirit, kau lihat nggak itu? Nah, spirit nggak dilihat. Nah, perjuangan, Nah, kemudian kita masuk yang kedua, berdasarkan penamaan. Nah, common noun bersifat umum, apapun yang umum lah, transportasi, kota, mirip-mirip aja dengan ini. Ya? Kemudian proper noun, nah proper noun ini yang bersifat khusus. Khusus itu ya kayak misalnya diawali dengan huruf kapital, kayak misalnya tidak diawali en, misal huruf kapital, karaf, tidak ada kan sebuah karaf, ya kan nama orang nih kan, bulukumba, sebuah bulukumba, tidak ada. Toh? Oh, jadi nama orang, nama kota, nama Ya, gitu-gitu. Yang khusus-khusus gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini bagian 1, 2, 3-nya masih bagian daripada penamaan ya. Kolektif noun. Kolektif noun ini yang menarik, bersifat umum. Nah, bersifat umum itu dia sifatnya umum, namanya kumpulan. Tim, grup, family, kelas. Nah, dalam hitungannya terbagi menjadi dua. Untuk ada pola AE, American English, dia mengarah ke tuple. Kemudian British English yang memunculkan IELTS. British English AE ini BE. British English BE, BI lah. Nah, budaya mereka beda. Kalau dia menghitung tunggal, di bukumu itu my team wins the point. Berarti dia itu, karena itu bukumu bukan Amerika. Oh? Ya. Tapi kalau buku Inggris dia mengatakan my team win the point. Sorry, bukan win, tapi win the point. Oh? Nah, ini dia hitung jamak. Dapat. Cepat. Nah. Sekarang material noun itu adalah kata benda yang apapun yang ada dari dalam perut bumi. Dari dalam perut bumi itu emas, perak, apalagi lah, tembaga, besi, no? Ya. Perak dan lain sebagainya. Water juga masuk, no? Iya. Nah, ini semua dihitung. Tunggu dulu. Udah. Kemudian berdasarkan jumlah. Nah, inilah yang akan kita tahu ini. Sini, ini kayak ini kan. Ya. Dia noun uncountable. Dia tidak dapat dihitung. Dan dijamakkan. Ya. Kemudian tidak diawali 1, 2, 3 en gitu kan. Ya. Water nggak pernah. Huh? Jadi orang selalu sebut some water. Tapi boleh, karena itu kan sam yang boleh dia sam itu boleh ketemu. Itu maksudnya nggak bisa jamak waternya. Ya. Mau sam mau nggak sam dia tetap water nggak tambahan es. Ya. Oke? Ya.
Kemudian yang berikutnya hitungan dianggap tunggal. Oke? Oke. Ulang Ulfi. Ganti ya. Ya, oke. Itu jangan apa sih bayar. Apa? Itu anunya pembayarannya Pak. Oke. Tunggu. Oke, lanjut ya. Ya. Kemudian dia masuk ke countable noun. Countable noun itu dapat dihitung dan dinyamakan. Dapat diawali 1, 2, 3, Nah, hitungannya tunggal. Noun singular. Nah, tunggu. Nah, lanjut. Hitungan itu di singular, noun singular, tidak ada masalah kan? Ini sama nih. Kalau dia di sini ke sana. Noun plural gitu kan, dibagi menjadi 2. Noun singular gak ada masalah kan? Ya. Nah, noun plural itu ada regular yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan itu yang mana? Yang beraturan yang mana? Gampang sekali. Semua sudah dijelaskan oleh buku 1 dan buku 2. Nah, buku 1 buku merah itu dia menjelaskan pen, pens, book, books, branch, branches cabangnya. Wife, wives, thief, thieves, key, keys, stories, regular. Nah, ini regular noun, berarti dia bisa countable ini kan? Ya. Ini juga countable. Yang irregular, man, child, children, sheep, ya sheep, deal, mouse, lose, lies, person, people. Nah ini hukumnya gimana? Nggak bisa. Kita bisa kita tagging di atas regular ini. Dia harus cek kamus. Latihannya ini many men steal books. Student read stories. No, nggak masalah. 10 deal sama aja kan? Nggak ada ini-nya. Ini harus benar. Eat lies. Oke? 7 lies. Oke? Ada masalah? Ya udah. Jadi ini kumpulan yang menyangkut semua materi noun. Maksudnya anggap aja ini adalah rangkuman. Hah? Kamu udah tahu semuanya, tapi tidak tersusun kayak begini. Silakan Anda nulis dan itu akan sangat berguna. Hah? Fokus saja. Sudah. Oke, thank you. Ada pertanyaan? Ya, silakan bertanya. Sudah ada. Tanya dulu kalau ada. Sabar sebut. Enggak ada, ngerti? Enggak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.